Selamat siang Kak Ya, selamat Imam. siang. Sebelumnya apa kabar Kak? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Alfi mau minta kesediaannya Kak Imam untuk ya kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Kak. Boleh, silakan. Oke, jadi langsung aja ya ke Iya. topik pembahasan kita hari ini. Oke. Alfi mau tanya-tanya terkait yang Alfi tahu nih ya, kan teman produksi ini cukup hits ya Kak di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa psikologi UML gitu. Dan yang Alfi tahu dalangnya di balik teman produksi ini itu adalah Kak Imam. Makanya hari ini Alfi pengen ngajak ngobrol Kak Imam untuk membicarakan teman produksi itu sendiri. Boleh. Sebenarnya awal ini kisah, jadi cerita nih. Cerita aja. Jadi kisah awalnya tuh saya pernah jadi salah satu karyawan konveksi dan sablon di salah satu usaha di Bandar Lampung, UMKM juga kebetulan. Itu waktu sekitar tahun 2020. Tapi sebelum itu ada bekal juga, kenapa ini bisa lahir juga. Saya sempat ikut pelatihan di salah satu lembaga zakat di Bandar Lampung, Lasdai namanya kalau tahu. Oh, Lasdai. Ya, itu ngadain pelatihan komputer dan ada tahbisnya juga, itu sekitar 6 bulan, ada 2 bulan magang. Cuman kebagian di tahun saya itu nggak ada magang, jadi langsung 6 bulan kerja masing-masing. Lanjutlah kerja di salah satu konveksi dan sablon itu, saya langsung ditarik ke sana. Di sana berjalan kurang lebih setahun lah, bahkan nggak genap setahun gitu. Berjalan di sana, ketika di sana ya udah mulai mau nggak mau belajar gitu kan. Jadi belajar yang awal kita nggak tahu, cuman berbekal bisa desain doang, jadi tahu bahan, jadi tahu kita melihat cara gimana konsumen, marketing, produksi dan lain-lain gitu. Setelah itu mulai tahu, ada bekal lah gitu ya, ada bekal dari sana, berjalan, cobalah mau ngenalin brand sendiri. Iya. Awal waktu itu bukan teman produksi namanya, masih coba-coba gitu, masih bawa nama pribadi deh. Jadi teman produksi itu hadir di setahun kebelakang ini lah, gitu. baru mulai merintis lagi. Gitu. Kalau untuk sampai ke sini, sampai teman produksi yang sekarang sih nggak banyak melibatkan tim gitu ya. Diri, fisik, raga, jiwa sendiri gitu ya. Betul. Karena emang awalnya tuh ya pengen jadi manusia yang berdaya aja. Yeah. Orang punya ilmu, punya bekal gitu, bisa dimanfaatkan, ada peluang. Ya udah gitu, mau coba nih gitu, survive di bidang ini. Oke. Jadi berawal dari belajar terus termotivasi untuk kayaknya harus eksperimen nih gitu, dan ketika kita mencoba hal tersebut Kak Imam udah merasakan kenyamanan tersendiri di bidang itu dan akhirnya melanjutkan dan berkembang sampai sekarang gitu ya Kak ya. Berarti kalau gitu sekarang udah ada karyawan ya Kak? Kalau untuk karyawan sendiri kita masih pakai karyawan lepas ini, terutama saudara-saudara. Gitu. Mungkin sebelah kita tetangga itu bisa jahit gitu ya. Itu mungkin kalau ada proyek jahit ke beliau, cuman kalau ada sablon ke keluarga lagi. Pandai berdayakan masih keluarga sendiri, belum rekrutmen karyawan yang tetap itu. Oke. Jadi ada ini nggak sih Kak, pas Kakak mau membangun usaha ini, ada motivasi yang memang bisa dikatakan motivasi kuat yang mendorong Kakak itu pengen banget nyoba gitu, itu apa Kak? Motivasi kuatnya yang pasti kalau kita udah ketemu di bisnis ya peluang ini ya, melihat kita keuntungannya lumayan gitu kan, dengan betul. Yang pasti dengan yang waktu itu kita belum punya modal sama sekali gitu ya, kita belum ada modal, ini usaha yang termasuk minim modal gitu. Bahkan kita pun nggak modal, kita bisa usaha. Ya, jadi melihat peluang di situ, ini juga keuntungannya lumayan besar, oke lah ambillah peluang itu. Tapi salah satu motivasinya tentu datang dari ibu. Oh gitu, luar biasa ya, berarti dukungan internal tuh juga sangat kuat ya Kak faktornya. Oke. Terkait setelah berjalannya usaha ini, strategi pemasaran yang Kakak gunain itu seperti apa? Untuk strategi pemasaran itu kalau ramainya sekarang Gen Z gitu ya, kita lebih ngikutin event-event atau banyak promo yang lagi diadain deh gitu. Kalau sekarang misalnya KKN itu kan lagi musim-musim mereka butuh atribut apa,
Ya di situ kita adain promo yang serupa dengan keperluan mereka. Nanti lanjutnya kita mau masuk Agustus, itu ada 17-an. Sebulan sebelum itu kita rancang strategi promo yang bisa masuk ke peluang ke sana. Gitu sih. Gitu. Kita lebih nyesuaiin atau gimana ya, ritme, tanggal atau musimnya. Betul. Udahnya juga emang Kak Imam kan generasinya juga generasi sekarang ya termasuknya. Jadi sangat bisa mengikuti apa yang dikembangkan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Musimnya apa, lagi zaman apa nih gitu ya. Bukan melulu yang kita buka usaha, ya udah, mau beli silakan nggak ya udah gitu kan. Bukan kayak gitu sih strategi. Untuk media promosinya apa Kak? Kalau untuk sekarang kita masih aktif di Instagram gitu. Oh, di Instagram. Lagi mau coba di TikTok sih karena kan lagi rame-ramenya sih Iya, TikTok betul. gitu, cepet gitu ya. Ini lagi cari salah satu, karena nggak kepegang gitu, cari salah satu tim gitu, kawan sendiri ataupun teman-teman yang bisa berdaya lah untuk megang TikTok itu gitu. Lagi mau masuk sana. TikTok ya, iya betul sih. Sekarang kan karena udah tidak bisa terlepas dari yang namanya handphone ya, jadinya pasti orang-orang juga sangat sedikit gitu yang nggak punya media sosial. Jadi sangat-sangat menjadi peluang tersendiri ketika kita menjual atau mempromosikan barang kita ya di sesuai target juga, soalnya betul. Mau ngincernya kan si Gen Z, si milenial nih, kita larinya ke sana gitu. Iya. Gitu. Kalau untuk ini ada nggak Kak target atau capaian usaha Kakak ini punya timeline bulanan, tahunan atau seperti apa? Kalau untuk sekarang kita masih di timeline tahunan mungkin ya. Untuk project bulanannya itu ada gitu, cuman yang lebih jelasnya lagi tahunan tadi di akhir tahun sih gitu rencananya kita bakal launching offline store kalau bisa. Oh gitu. Jadi untuk sekarang ini di push sampai akhir bulan kita adain dulu tadi akun-akun media sosial dan lain-lain harus aktifkan. Kemudian di awal tahunnya harus sudah ada offline store nih target terdekatnya gitu sih. Berarti memang harus ada branding juga ya Kak ya gitu. terkait untuk adanya nanti outlet tersendiri. Iya. Oke. Kan Kak Imam nih ngejalanin usaha tapi sambil kuliah juga nih. Gimana sih Kak kok bisa gitu membagi waktunya? Padahal kan usaha tuh kayaknya banyak orang berpikir bahwa harus fokus gitu karena mengurus keuangannya, apalagi Kak Imam nih usaha sendiri yang memang orang-orangnya juga ya keluarga-keluarga aja dulu kan untuk sementara waktu ini, jadinya lebih banyak mengkoordinir lain hal sebagainya gitu. Nah itu kayak mana Kak cara mengatasinya? Kalau cara mengatasi sampai saat ini masih berjalan aja gitu. Cuman ya semaksimal mungkin gimana caranya tetap dibagi porsinya gitu. Tetap ada porsinya yang mungkin masih 50-50 gitu bandingannya gitu kan. Ya emang kita di sisi lain kita kuliah juga yang emang kewajiban dan ada target juga. Dan gak dipungkiri juga usaha nih, karena targetnya apa gitu. Kalau targetku sendiri selesai kuliah ini kan masih jadi gambaran ke depannya. Gak tahu kita mau langsung lanjut S2 ataupun masuk kerja ataupun mencoba hal lainnya. Nah sembari kita yang masih abu-abu itu haruslah ada benang merah di sana. Nah benang merah ini apa? Mau tadi harus ada pegangan. Ketika lulus ya ini nih harus sudah ada usaha ini. Kalau cara ngebagi waktunya sih tetap bingung gitu. Sebenarnya bingung ya. Tetap hektik juga gitu kan. Cuman ya sebisa mungkin apa yang tadi jadi prioritas juga dibagi. Jadi mungkin kalau biasanya saya lakukan ketika setiap malam gitu ya, timeline harian tuh kadang diatur. Untuk kerjaan mau ini besok progresnya. Untuk kuliah ada nggak tugas, ada nggak yang belum dikerjakan gitu. Itu sih tetap ada kontrol masing-masing. Betul. Dan tentunya tadi orang rumah, orang tua yang kadang ingat juga. Karena sangat berpengaruh ya. Alhamdulillahnya juga orang rumah pastinya support ya Kak ya. Selagi itu memang kegiatannya positif dan juga punya feedback yang baik untuk Kak Imam, pasti bakal disupport gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah support. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya apa ya? Mungkin selama Kakak di teman produksi ini ada nggak pesanannya yang paling banyak itu berapa gitu Kak, dan di mana? Kalau banyak enggaknya itu nggak terlalu jadi ini sih cuman mungkin besar enggaknya kadang namanya gitu kan. Untuk saat ini sih yang udah pernah dipegang gitu, kita pegang PT Jasa Marga atau yang pengerjaan tol itu mereka masih rutinan gitu, walaupun kaos itu nggak seberapa banyak kayak PT lainnya, mungkin ada di 250, di 100 gitu.
Cuman mereka rutinan yang itu mitra terbesar untuk saat ini gitu. Oh gitu. Masih di sana gitu. Lagi coba lagi juga untuk sekolah-sekolah nih. Coba ini kan tahun ajaran baru nih ya. Iya. Nah ini mungkin yang bakal jadi proyek besarnya, targetin itu tadi. Kita harus punya tim di tiap sekolah. Gitu sih. Berarti seragam sekolah juga bisa ya Kak? Seragam sekolah juga ini lagi kita Iya. ini deh, kita coba semua ini coba. Kita kan belum spill nih ya untuk produk-produk yang ada di teman produksi ada apa aja sih. Nah kita tanya langsung ke Kak Imam nih yang memang sangat-sangat paham. Mungkin kan nantinya ada dari konsumen juga yang memberitahu gitu, memberikan informasi terkait produk-produk. Cuman kan ini langsung dari Kak Imamnya, jadi biar lebih jelas dan lengkap gitu. Jadi ada apa aja Kak produk-produk di teman produksi itu sendiri? Kalau di teman produksi sendiri, kalau sekarang kan kita visual gitu ya, bisa melihat langsung di katalog itu bisa buat apa aja sih. Cuman yang pasti mah di bagian kalau kita bergerak di clothing dan merchandise. Clothing dan merchandise itu ya terutama di pengadaan baju, kaos, t-shirt, polo, PDH, PDL, jasa alma mater, nah semacam itu ya kalau di clothingnya. Cuman kalau di merchandise-nya kita biasanya kalau di anak-anak sekarang kan ID card nih. Iya, lagi betul. musim apa-apa, ada komunitas apa, event apa pakai ID card. Iya. Itu ID card salah satunya. Ada merchandise lainnya kita lari mungkin ke atribut, mungkin ke topi juga kita bisa produksi. Tote bag gitu ada juga Kak? Tote bag juga. Terakhir tote bag yang cukup ini artikel otentiknya gitu ya, yang belum kita keluarin lagi itu psikologi 21 itu mereka pesan paketan dari PDH sama tote bag tuh. Oh gitu. Jadi tote bagnya itu dibuat sesuai sama bidang mereka gitu, psikologi gitu kan. Kita kembangin desainnya ke sana dan itu pun baru pertama kali tuh ngadain tote bag tadi gitu dengan ini tadi bidang mereka tadi. Oh gitu, oke. Kalau untuk inovasi baru atau rancangan baru, ada nggak Kak kira-kira mau menampilkan produk apa gitu? Oh, gitu. Boleh nggak nih di-spill? Boleh. Untuk sekarang kita mau coba, kan tadi mulai ke sekolah tuh ya, mulai ke sekolah. Nah, anak-anak sekolah sekarang itu kan update-nya gitu, buat baju-baju biasa gitu ya, kaos-kaos t-shirt gitu ya. Nah sekarang nih mau dicobain seleranya mungkin yang agak ini dikit itu, agak lumayan dikit gitu. Walaupun harganya segitu, cuman dirasa kalau anak-anak jajan sekarang mau cukup gitu ya. Iya. Nah, kita adain itu mungkin varsity jaket. Dan kalau tahu yang sekarang kaos rugby itu yang polo cuman yang ada selen itu, kaos rugby. Dan serupa juga kalau lagi ramainya anak-anak laki gitu sekarang worksheet gitu ya, yang biasa dipakai kemana-mana kayak baju bengkel itu. Dia kayak masih macam PDH tapi tangan pendek gitu ya, itu banyak emblem-emblemnya. Oh gitu. Nah itu tuh yang lagi mau difokusin garap pesan juga worksheet. Betul, jadi tetap disesuaikan dengan perkembangan sekarang gitu, ya Kak. Lagi musimnya apa, lagi maunya apa, nah itu deh. Betul. Kreatif banget sih Kak, karena kan kadang ada yang memang dia hanya monoton ya produk-produk tetap gitu, nggak memunculkan inovasi-inovasi baru. Berarti kan dengan adanya perkembangan zaman, kita juga selalu mengikuti apa sih yang lagi ramai gitu di kalangan sekarang ini, dan itu bisa dijadikan sebagai inovasi dalam usaha kita. Gitu. Kalau kita tahu pedoman kita, teladan kita juga kan berdagang gitu ya, Rasulullah gitu ya. Nah jadi era anak mudanya sekarang mah gitu, kita berdagang ini nggak cuma ngincar duitnya aja, bukan cuma ngincar kekayaan, harta dan lain-lain aja gitu kan. Dan juga jadi salah satu yang insya Allah penggerak kita setiap hari kita mau gerak deh gitu. Seenggaknya sampai sana dulu gitu. Kalau untuk diri pribadi dan tim mah kalau ditanam itu kita berdaya dulu untuk tiap harinya. Untuk itu harta, untuk itu uang, cuan lah gitu ya, percuanannya itu pasti ada kok, pasti datang kok. Karena kan kita seri orderan, pasti ada untung dapat walaupun tipis itu. Kalau orang Cina bilang nggak apa-apa untung tipis, yang penting kalinya banyak gitu ya. Nah itu kan. Jadi untuk sekarang sih silakanlah kita mari sama-sama kita gerak dulu gitu. Seenggaknya ada targetan tiap harinya. Kalaupun kita nggak berdagang, usaha ataupun hobi apa yang digeluti sama teman-teman, buatlah targetan setiap harinya, atau mungkin kalau bisa diperinci lagi setiap jamnya gitu, lebih bagusnya gitu kan. Gimana diri kita ini bisa berdaya gitu, bukan cuma untuk kita aja, untuk orang-orang terdekat, bahkan untuk masa depan tadi. Betul.
Itu sih. Jadi intinya tidak hanya sebatas memiliki kemampuan, tapi juga harus ada kemauan dan juga ada semangat dorongan dari diri kita. Apa sih yang mau kita capai gitu. Memang pasti namanya manusia itu memikirkan timbal balik yang akan didapatkan ya kan. Gitu. Tapi justru ketika kita fokus terhadap capaian yang kita harusnya capai, itu bakalan timbal balik itu akan bersamaan gitu, kalau berjalannya akan sesuai gitu. Tapi luar biasa banget nih, bisa jadi salah satu contoh juga untuk teman-teman di luar sana yang memang mau membuka usaha ataupun ya ikut serta dalam usahawan gitu. Jadi bisa banget jadikan contoh. Oh iya, ada kata-kata terakhir juga, bukan kata-kata sih, sekedar informasi aja tentang teman semua. Untuk teman-teman gitu, mungkin yang mau punya, ini udah kayak MLM tapi ya kagak. Jadi kita sekedar sharing aja untuk teman-teman yang mau usaha bukan tanpa modal aja gitu kan. Cuman sekedar mau bawa aja, kalau sekarang mah rekomendasi ataupun sekedar ada mau buat apa, bingung rekomendasi kemana, itu teman-teman bisa jadi jembatan kita gitu, jembatan ke teman produksi itu juga, tapi dapat profit juga. Kita ngadain mitra gitu untuk teman-teman semua, terutama mahasiswa nih. Ini ada satu kawan baru gitu di Unila, dia salah satu dari program studi kimia gitu. Jadi dia lagi coba nih untuk kenalin nama teman produksi di sana, gimana cara bawa nama branding tadi supaya teman-teman bisa kenal sampai situ dulu. Setelah itu sekarang udah mulai masuk gitu orderan dari dia yang tanpa megang produksi, tanpa sibuk ngelayanin konsumen, tanpa sibuk marketing, tapi udah bisa dapat bagian dari sana. Wah, tuh keren banget tuh. Udah sampai situ dulu sih. Kak, terima kasih banyak sebelumnya. Maaf juga udah mengganggu waktunya. Siap, sama-sama. Halo Kak Fira, Dava, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, mungkin yang pertama itu Alfi mau nanyain terkait yang kakak tahu di teman produksi ini ada produk apa aja sih Kak? Banyak sih, jadi teman produksi itu ini sebagai konsumen ya. Ada PDH, mungkin juga topi, terus ID card, kaos-kaos gitu. Ya seragam-seragam yang biasanya dipakai buat kelompok atau institusi dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup lengkap ya. Kalau Kak Vera sendiri, kalau izin nambahin dari yang udah sampaikan itu juga ada tempat produksi kayak tas-tas, kayak apa namanya body bag gitu loh. Dimana mereka sahabat dia punya ciri khas sendiri gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan cukup lengkap ya. Tahu teman produksi ini dari kapan Kak? Kalau aku sih baru kemarin ya, baru sekitar 2023 ini atau 2024. Baru-baru ya berarti. Oke. Kalau Kak Fira sendiri? Kalau aku ya dari 2023 sih, pertama kali kan mesen PDH ketemu sama teman produksi gitu. Jadi udah tahu dari 2023 gitu. Ya sama aku juga mesen PDH di sana. Oh iya. Kebetulan waktu itu PDH organisasi HMPS di sana teman produksi. Kalau kalian kok PDH apa? Aku PDH kelas, jadi cukup worth it banget sih, mulai dari bahan mulai dari bahan, desain, bahkan yang biasanya krusial ya teman-teman, itu kan bahan menjadi jahitan. Kalau PDH kita, namanya juga PDH kan, pakaian dinas sehari-hari gitu. Jadi jahitannya tuh enak banget, terus bahannya juga bukan bahan panas gitu. Jadi kayak walaupun di tengah terik matahari, ya biasa aja gitu. Intinya mah kerasa banget sih kualitasnya. Juga dari produksi itu sering ngasih kita gift gitu. Jadi kalau misalkan kita pesan PDH, itu mereka akan memberikan kita gift tambahan. Kalau kita sih biasanya dapat gift tambahannya itu tadi berupa stiker, terus juga kayak body bag, ya kayak gitu. Pokoknya worth it banget lah. Dapat ID card juga gitu. Dan keren banget sih teman produksinya juga. Jadi mereka itu bukan hanya mementingkan, kalau kita sebagai konsumen mereka bukan hanya mementingkan bagaimana kuantitas tapi juga kualitas. Jadi mereka itu, kita ngeluarin uang 165.000. Kalau kamu kemarin berapa? Aku 150.000. 150. Kalau aku 165. Tapi secara packaging itu tuh benar-benar niat jualan gitu. Itu udah termasuk ID card juga? 150 ya udah sama ID card. Udah dapat ini juga. Stiker juga. Iya, kalau yang kelas itu dari packaging dia pakai jarum konveksi
yang masih packaging itu box. Oh iya, dapetnya box juga. Keren sih, jadi soalnya kita nggak dapet gift apa gitu ya. Benar, bahkan walaupun kita mesennya kayak secara mulut ke mulut gitu ya, walaupun secara mesennya mulut ke mulut bukan online, bukan yang e-commerce, kita dapat box itu, terus dapat stiker, terus dapat tote bag, bahkan tote bagnya bukan yang asal-asalan. Oh iya, jadi memang bukan tote bag bonusan gitu ya. Jadi beneran yang emang tote bag buat produk dijual, tapi dikasih sebagai gift. Bahkan stikernya nggak cuma dikasih satu, stikernya ada sekitar 5 atau berapa? Iya, kemarin itu dikasihnya 5. Iya kan? Banyak dong ya. Dapat bonus ID card kalau kemarin. Bagi aku sih teman produksi itu memperlakukan konsumen itu memang benar-benar layaknya aja. Ya, karena mereka menghargai itu sama konsumen gitu loh. Memang mereka yang menuruti mana konsumen itu seperti apa gitu. Nggak kebanyakan konvensi lain gitu, kayak kita maunya beres. Karena nggak sesuai sama harapan kita. Iya, kadang juga konveksi lainnya tuh kan sukanya mereka kayak ketika kita request gitu ya, mereka cuma iya aja gitu. Tapi kalau teman produksi kayak, oh ternyata kita buka ruang diskusi. Jadi mereka tuh kayak kalau misalnya kita requestnya gini, oh ternyata ketika eksekusinya, oh ternyata kurang pas nih kak, gini, bagusnya kayak gini. Jadi terbuka ruang diskusi, bukan mereka hanya sebagai konvisi, oh iya aja enggak. Tapi mereka yang lebih ngerti, kita yang tahu pengen gimana, mereka tahu keinginan kita dan juga pasnya bagaimana ya, mereka berdiskusi sama kita. Untuk alasan memilih si teman produksi emang nggak cuma dari kualitas, tapi juga pelayanan, terus adanya gift-gift yang diberikan. Berarti memang cocok ya kak ya? Ya. Misalkan kalau disuruh kasih rating kira-kira berapa kak? Tidak ada. Kalau dari apa ya? Aku sebagai konsumen yang produksi yang udah 2 kali ya, 2 kali pesan ke teman produksi 11/10. Wah, sampai cover ya? Kelasnya sih, dan kan teman produksi memang sebagus itu. Kayaknya 1.000, 10.000. Wah, dikit dong. Kalau 1.000/10.000. Tapi pokoknya puas ya dengan apa yang diberikan dan sesuai gitu dengan harganya juga nggak bisa nggak dibilang mahal kan kayak pak. Kita kalau kita 150 ya, kalau aku 165 walaupun nggak ada ID card, tapi kayak kita kalau aku biasanya membeli barang, aku bisa lihat itu murah atau mahal itu bisa melihat dari kualitas seperti apa yang kita dapat gitu nggak sih? Benar. Kalau kita dapat dari harga 165, tapi bahannya kayak gitu, kualitasnya kayak gitu, packagingnya kayak gitu, pelayanannya kayak gitu, kayak ya udah ikhlas gitu karena aku itu murah banget gitu. Tapi kalau misalkan yang pelayanan dan lain sebagainya kayak kurang ya, kita nggak harus mahal banget sih. Iya benar. Betul. Nih kan udah ada contohnya ya dari 2 konsumen teman produksi yang memang mengatakan apa adanya gitu dengan barang-barang yang kakak-kakak juga udah pakai, udah nge-branding juga gitu dan pelayanannya juga bagus. Berarti bisa dikatakan perusahaannya juga sukses gitu, bisa mendapatkan konsumen yang memberikan feedback baik terhadap mereka. Dan buktinya banyak banget yang ngomongin kelas kita berdirinya bagus. Tapi emang iya sih kak, betul. Aku juga pertama kali penglihatan aku pas tahu kakak-kakak bikin PDH terus dari gift box itu kayak, wih itu apa gitu, kok kayak keren nih bisa unboxing gitu kan, jadinya tertarik sini setelah Dan itu pas lagi mata kuliahnya berdiri kan, sampai gue excited banget. Tapi emang cakep sih warnanya juga lengkap gitu, bukan warna yang biasa-biasa. Dan bednya juga bukan bed-bedan. Bed-bedan. Ya maksudnya bednya itu bukan yang bed asal-asalnya sih. Benar. Dari segi bahan itu kalau kamu pegang ya benar-benar terasa sama PDA pada umumnya gitu. Bahannya itu tebal, tapi dia masih kesan dingin. Ya, gitu. Dan juga nggak kaku kalau pas kita pakai, karena nggak gampang kusut. Iya. Bahkan ketika nggak digosok, aku kalau pakai PDH itu nggak pernah gosok. Oh iya. Karena kayak pas cuci dijemur langsung dilipat. Berarti bukan yang bahan kusut gitu ya? Bukan. Dan juga PDH-nya itu bukan yang kayak kresek-kresek gitu kalau kan ada kan PDH yang kayak gitu ya. Ada. Yang kresek. Kalau beda di teman produksi nggak kayak gitu kan.
Oke, oke. Oke deh, kalau gitu mungkin udah sih pertanyaan-pertanyaan terkait sebagai konsumen teman produksi. Mungkin sekarang dari Kak Dava dan juga Kak Vira ada kata-kata yang mau mempromosikan teman produksi ataupun memberikan gambaran terkait rasanya udah menjadi bagian konsumen teman produksi seperti apa? Oke, ya kalau dari aku ya teman-teman, kalian semua harus dengerin baik-baik. Kalau kalian mau bikin PDH terus juga mau buat atribut untuk KKN tuh aku saranin di produksi. Karena apa? Yang pertama dari segi kualitas teman-teman nggak perlu meragukan lagi. Terus yang kedua dari segi harga itu juga worth it banget. Yang ketiga adalah teman produksi selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumennya. Dan yang terakhir, kalian bisa mendapatkan gift-gift cantik dari teman produksi tanpa kalian membeli dari produk-produk tersebut gitu teman-teman. Banyak banget yang didapetin. Iya. Kalau apa? Kalau dari aku aman, terpercaya, tidak akan menyesal. Wih, singkat padat sangat jelas dan sudah mencakup kualitas gitu dari teman produksi. Oke deh kalau gitu, jadi bisa banget untuk teman-teman menjadi solusi ya ketika yang memang bingung mau cari tempat di mana teman produksi adalah solusi terbaik untuk teman-teman pesan di teman produksi. Makasih banyak ya Kak Dava dan Kak Vira sebelumnya udah meluangkan waktunya untuk Alfi hari ini. Oke, kalau gitu